Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai TPS kuantitatif, subpokok bahasan sudut dan garis. Perlu kita ketahui, soal-soal yang akan ditampilkan dalam video ini merupakan soal-soal asli UTBK SBMPTN yang sering keluar beberapa tahun terakhir. Atas pentingnya pembahasan ini, penting bagi adik-adik sekalian untuk tonton sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Dalam segitiga ABC berikut ini, urutan sisi-sisi dari yang terpanjang adalah. Nah, ini diketahui segitiga ABC dengan sudutnya, sudut A diketahui 67 derajat dan sudut B 58 derajat. Maka langkah pertama untuk mencari urutan sisi-sisi dari yang terpanjang, kita cari dulu sudut D-nya. Sebagai petunjuk untuk jumlah sudut dari segitiga 180 derajat. Jelas ya? Nah, sudut C ini kita misalkan saja dengan X. Berarti X ini 180 derajat dikurangi 67 derajat dan dikurangi lagi 58 derajat. Sehingga diperoleh X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 67 derajat dikurangi lagi 58 derajat. Hasilnya 55 derajat. Jadi sudut X-nya atau sudut D-nya ini 55 derajat. Oke, langkah berikutnya untuk mencari urutan sisi yang terpanjang, kita perhatikan tip berikut ini. Misalkan segitiga, siku-siku, triple Pythagoras, ini misalkan sisinya 3, ini 4, kayak yang ini 5. Untuk sisi 3, 4, 5 ini perlu kita ketahui, jika sisinya 3, maka sudut depannya 37 derajat. Dan kalau sisinya 4, sudut depannya 53 derajat. Nah, sedangkan ini siku-siku 90 derajat. Ya, kita perhatikan dari triple Pythagoras ini, semakin besar sudutnya, maka sisinya semakin besar atau semakin panjang. Nah, di sini terlihat sudut 90 derajat sisinya paling panjang 5. Disusul sudut 53 derajat sisinya 4, kemudian sudut 37 derajat sisinya 3. Nah, kita kembali ke soal ini. Di sini sudut yang paling besar 67, maka sisi yang paling panjang adalah BC. Berikutnya disusul sudut 58 derajat dengan panjang sisi AC, dan terakhir sudut 55 derajat sisinya AB. Dan demikian urutan dari yang terpanjang, yaitu BC lebih besar dari AC dan lebih besar dari AB. Dan jawabannya E. Sudah dipahami ya? Oke. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, silakan untuk like dan subscribe dulu ya teman-teman sekalian, agar bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal, dan juga bagi channel ini tidak berhenti untuk terus berbagi. Terima kasih. Lanjut soal nomor 2. Pada gambar di bawah diketahui bahwa garis A dan B adalah sejajar. Besar sudut X adalah, ini gambarnya, di mana garis A sejajar garis B. Dan garis B ini membentuk sudut 42 derajat dengan garis mendatar. Nah, untuk menghubungkan garis A dan garis B ini agar sehadap, kita buat garis putus-putus di sini sebagai garis bantu. Sehingga kalau ini 42 derajat, maka yang di sini 42 derajat juga. Oke. Nah, sudut 130 derajat ini bisa membentuk sudut sehadap dengan 42 derajat dan X derajat. Jadi kalau kita jumlahkan X dan 42 ini berjumlah 130 derajat karena sehadap. Sehingga diperoleh X derajat sama dengan 130 derajat dikurangi 42 derajat, hasilnya 88 derajat, dan jawabannya di gampang ya. Oke. Lanjut soal nomor 3. AF sejajar dengan CD seperti pada gambar. Titik B merupakan titik potong antara AD dan EC. B 43 derajat dan Q 78 derajat, maka nilai X adalah. Oke, gambarnya seperti ini. Ini kita tulis kembali. Kemudian P-nya ini ya kita ganti dengan 43 derajat. Kemudian Q kita ganti dengan
78 derajat. Selanjutnya, dan kalian harus ingat sudut yang berseberangan, besarnya sama. Jadi 43, jadi sudut EAB dengan sudut BDC itu nilainya sama. Karena berseberangan, jadi ini 43 derajat, ini juga 43 derajat. Kemudian menggunakan jumlah semua sudut segitiga BCD 180 derajat semuanya, maka ketemu sudut CBD, misalkan dengan Y. Nah, Y sama dengan 180 derajat dikurangi 43 derajat dikurangi lagi 78 derajat. Hasilnya 59 derajat. Kemudian X dan Y ini merupakan sudut berpelurus yang sudutnya 180 derajat. Sehingga diperoleh X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 59 derajat, hasilnya 121 derajat. Jadi jawabannya D. Jelas ya. Lanjut soal nomor 4. Segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. Titik B terletak pada AC. Jika P sama dengan 65 derajat dan Q-nya 20 derajat, maka nilai X adalah. Ya, ditanyakan X yang ini. Langkah pertama kita tulis dulu segitiganya ini. Kemudian P-nya kita ganti dengan 65 derajat. Oke, terus Q-nya ini kita ganti dengan 20 derajat. Kemudian AC dan CD-nya sama kaki. Selanjutnya untuk sudut C kita misalkan dengan Y. Nah, jika AC dan CD-nya sama kaki, maka sudut A sama dengan sudut D, yaitu 65 derajat. Sehingga dari sini kita peroleh sudut Y, yaitu jumlah seluruh sudutnya 180 derajat dikurangi dengan 65 kurangi 65. Jadi Y sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat dikurangi lagi 65 derajat sama dengan 50 derajat. Sehingga kita peroleh X derajat sama dengan 180 derajat, ini ya, 180 derajat semuanya dikurangi 20 dikurangi Y derajat. Y-nya 50, jadi 180 dikurangi 20 min 50 diperoleh 110 derajat. Dan jawabannya D. Mudah ya. Lanjut lagi soal nomor 5. Jika segitiga BC sama sisi, maka besar sudut BCD adalah. Ini gambarnya. Segitiga BC-nya sama sisi, kemudian segitiga ADC-nya siku-siku sama kaki. Untuk segitiga DC ini karena sama kaki, maka sudut ACD besarnya 45 derajat. Jadi ini 45 derajat, ini juga 45 derajat. Kemudian sudut ACB karena ini merupakan sama sisi, besarnya 60 derajat. Sehingga diperoleh besar sudut BCD. BCD itu yang ini ya, yang garis merah ini, diperoleh dari sudut ACB dikurangi sudut ACD sama dengan 60 derajat dikurangi 45 derajat diperoleh 15 derajat. Jadi jawabannya C. Jelas ya? Demikian soal dari pembahasan TPS kuantitatif subpokok bahasan sudut dan garis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya teman-teman sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan notifikasi pembahasan soal. Dan bagi channel ini tidak berhenti untuk terus berbagi dan tetap semangat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.